Martial Master 5900. Sebuah tangan besar yang menakutkan sepertinya menembus kehampaan yang tak berujung dan turun ke pohon ilahi Wukong dalam sekejap. Hah, Qin Chen, yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup untuk beristirahat, samar-samar merasakan kekuatan ruang yang menakutkan datang. Di antara penghalang ruang angkasa yang tak terbatas. Hah, dengan senandung rendah, hati Qin Chen terasa dingin dan dia tiba-tiba membuka matanya. Dia membuat terobosan yang sukses dan berada dalam kesempurnaan kejernihan spiritual yang menggembirakan. Dalam keadaan seperti itu, diganggu oleh seseorang secara alami akan membuatnya merasa tidak puas. Berdengung, dua lampu listrik yang menakutkan tiba-tiba keluar dari mata Qin Chen. Di hadapan semua orang, dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap dunia luar. Segala sesuatu di depannya mulai terlihat. Hal pertama yang dilihat Qin Chen adalah telapak tangan besar di atas kepalanya. Telapak tangan itu berisi hukum ruang angkasa yang menakutkan, menghalangi 9 langit dan 10 bumi, dan seluruh dunia makhluk dunia. Saat mereka difoto, seolah-olah mereka sedang mengurung diri di dunia. Ingin menggunakan ruang untuk memblokir saya. Mata Qin Chen dingin. Pada saat ini, tangan besar ada di bawah matanya, dan semua aturan ruang beroperasi dengan sangat jelas. Pemahaman tentang aturan ruang angkasa. Sekarang Qin Chen telah melampaui banyak kaisar dewa di lautan alam semesta, mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Dengan sekali pandang, seseorang dapat melihat segala sesuatu di dunia dan menerobos seluruh dunia. Setiap kelemahan dan kekurangan dalam pengoperasian aturan luar angkasa jelas dirasakan oleh Qin Chen. Dia mencibir di dalam hatinya dan langsung mengangkat tangannya. Iblis Qin telah terbangun. Di dalam sangkar luar angkasa, Molly menunjukkan kegembiraan. Tuanku, ini tuanku. Di kejauhan, di samping nenek moyang Komodo, Saroye berteriak penuh semangat. Tuanku, dia sudah bangun. Kabulu juga merasa gugup dan terlihat tidak bisa dimengerti. Adapun leluhur masyarakat naga hitam, leluhur klan bayangan, dan lainnya, mereka juga memusatkan perhatian mereka pada Qin Chen, menunjukkan cahaya acuh tak acuh. Karena pada saat ini, pohon ilahi Wukong di lembah di depannya telah menghilang, dan kekuatan luar angkasa khusus telah berkumpul di Qin Chen. Harta karun itu diambil oleh orang ini. Nenek moyang masyarakat naga hitam dan klan bayangan memiliki mata yang dingin, dengan sedikit rasa dingin melintas di mata mereka. Ingin menolak, melihat Qin Chen mengulurkan tangannya, Tuhan Surgawi tersenyum. Jadi bagaimana jika aku bangun? Aku masih tidak bisa melarikan diri dari gunung 5 jari ini. Dia mengejek sudut mulutnya, menurunkan tangannya yang besar, dan tidak peduli sama sekali dengan langkah Qin Chen untuk mengambil Wukong. Pohon suci. Menurutnya, apa yang sedang dilakukan Qin Chen sekarang, saya hanya membuat gaun pengantin untuk diri saya sendiri. Melihat telapak tangan Qin Chen hendak menyentuh serangannya. Tiba-tiba, wow, aura takdir yang luas bagaikan sungai yang panjang, melewati kehampaan dan menghantam tangan besar penguasa surga. Dengan raungan yang keras, tangan besar penguasa surga itu terlempar dalam sekejap. Pada saat yang sama, tangan besar Qin Chen gagal. Hah, Qin Chen berbalik dan melihat ke atas. Siapa itu? Tuhan Surgawi berteriak dengan marah, melihat ke belakang dengan mata dingin, dan berkata dengan suara dingin, siapa yang berani menghentikanku? Chen di depannya, berdengung. Dalam kehampaan di depan, sosok putih perlahan mengembun, berjalan selangkah demi selangkah, dan muncul di dunia ini dalam sekejap. Sosok berkulit putih ini, dengan ekspresi dingin dan tubuh bangga, sepertinya telah keluar dari lukisan, turun di antara langit dan bumi di sekitarnya. Melihat orang ini, semua orang sepertinya melihat reinkarnasi takdir mereka yang tak ada habisnya, dan hidup dan mati mereka sendiri ada perasaan bahwa hidup dan mati dikendalikan oleh orang lain. Itu, wanita yang baru saja dicintai iblis Qin di lautan kosmik ini. Murid Molly menyusut, menunjukkan keterkejutan.
Dia menyadari bahwa sosok putih itu adalah wanita yang telah memberinya tanda untuk memasuki reruntuhan para dewa sebelumnya. Dengan kemampuan kencing dimenkin, Molly secara naluriah memahami bahwa pasti ada semacam hubungan antara wanita ini dan dimenkin. Dewa klan surgawi. Melihat sosok ini, murid dewa surgawi menyusut, dan matanya perlahan menjadi dingin. Ya Tuhan! Pada saat yang sama, teriakan kejutan datang dari samping. Meng Tianhui lah yang melihat wanita berpakaian putih itu muncul. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa, dan dia berteriak dengan penuh semangat, bahkan air mata jatuh dari sudut matanya. Tuhan, Tuhan, Tuhan ada di sini. Tuhan, Tuhan ada di sini untuk menyelamatkanku. Tuhan, Tuhan benar-benar peduli padaku. Tubuh Meng Tianhui gemetar karena kegembiraan, dan dia sangat bersemangat. Wanita berbaju putih sepertinya telah menyadari keberadaan Meng Tianhui saat ini, dan mengerutkan kening. Apakah Anda di sini juga? Meng Tianhui tercengang, apa yang dimaksud Tuhan dengan ini? Bukankah Tuhan datang secara khusus untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Dia bingung di dalam hatinya, tetapi dia tidak peduli untuk berpikir terlalu banyak, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Ya Tuhan, ini pertama kalinya aku datang ke sini dan menemukan harta karun ruang ini. Hanya saja keduanya datang kemudian dan mengambil harta itu dariku. Dapat dikatakan bahwa harta itu seharusnya milik klan surgawiku. Apakah klan surgawi kita yang pertama kali menemukan benda ini?" Petik 2. Tepat sekali. Meng Tianhui berkata dengan penuh semangat, "Ya Tuhan, jika Anda memperjuangkannya, itu adalah hal yang biasa. Ini adalah langkah yang paling adil dan masuk akal, dan sama sekali tidak ada yang salah dengan itu." Wanita berbaju putih sedang mencari alasan untuk pindah, jadi aku buru-buru menjelaskannya. Berdengung. Ketika penguasa klan surgawi turun, cahaya keemasan berkumpul di sampingnya, dan penguasa alam Buddha Matahari Agung juga tiba-tiba turun ke dunia ini. Selain itu, seekor binatang komodo besar juga bergemuruh di sini. MVWCM. Teman kecil. Dan, suara gemuruh terdengar, dan seorang pria kuat paruh baya yang mengenakan jubah dan memancarkan aura kaisar ilahi turun, dengan aura mendominasi yang tak ada habisnya. Dia memandang Qin Chen dan tersenyum dan berkata, "Teman kecilku, aku adalah penguasa kerajaan Yong. Kuharap aku tidak terlambat." Seluruh bidang dipenuhi dengan aura kaisar ilahi, memberikan perasaan yang kuat kepada orang-orang penindasan. Betapa agung Lan Yao, betapa agung Juji, betapa agung Bai Mu dan yang lainnya semuanya mengangkat kepala karena ketakutan, hati mereka bergetar hebat. Harta karun spasial ini sebenarnya telah menarik begitu banyak kaisar dewa yang kuat, dan ini terlalu mengejutkan. Ledakan. Di kehampaan yang jauh, pikiran ilahi yang menakutkan turun. Jelas sekali bahwa ada kaisar dewa kuat lainnya yang sedang mengamati tempat ini melalui pikiran ilahi mereka. "Dasan, kenapa kamu seperti ini?" Setelah penguasa alam Buddha Matahari Agung tiba, matanya tertuju pada biksu suci Dasan yang telah kehilangan hati kaisar dewa, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Biksu suci agung itu terkejut dan buru-buru berkata kepada penguasa alam Buddha Matahari Agung, "Tuan Alam Guru, saya juga memiliki bagian dari harta spasial ini." Ketika bawahannya tiba, harta spasial ini masih merupakan barang tanpa pemilik. "Saya baru saja bersiap untuk mengambilnya." Dia mengambilnya, tetapi orang ini mengambil hati kaisar. "Saya berharap penguasa alam akan membalaskan dendam bawahannya," kata biksu suci agung itu dengan penuh semangat sambil menunjuk. "Oh, saya, alam Buddha Matahari Agung, benar-benar memiliki bagian dalam harta karun luar angkasa tertinggi ini." Pemimpin alam Buddha Matahari Agung mengatupkan kedua tangannya, "Amitabha, penguasa alam ini harus memahami dengan jelas. Meskipun kita adalah alam Buddha Matahari Agung, dunia Buddha Matahari Agung juga memiliki bagian dalam harta karun luar angkasa tertinggi ini. Alam Buddha Matahari Agung tidak pandai memperjuangkannya, kita masih bisa bahkan jika Anda tahu sedikit tentang tinju dan tendangan, Anda tidak bisa membiarkan orang luar mengganggu saya, alam Buddha Matahari Agung."
Penguasa Buddha Matahari Agung Realm menundukkan kepalanya, matanya berkedip seperti kilat. Namun, dia tidak bertindak tergesa-gesa, dia hanya berdiri diam, mengamati situasi di depannya, terutama tindakan penguasa klan surgawi. Klan surgawi mengontrol jalan takdir. Dari tindakan penguasa klan surgawi, kita dapat melihat beberapa petunjuk takdir. Masalah: penguasa surgawi Tianwei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat penguasa alam Buddha Matahari Agung dan lainnya. Awalnya, jika hanya ada nenek moyang masyarakat naga hitam dan klan bayangan, harta spasial ini pasti miliknya. Tapi sekarang ada orang-orang kuat seperti Dewa Klan Surgawi, Master Alam Buddha Matahari Agung, dan Komodo. Leluhur binatang yang hadir, Dewa Surgawi segera memahami bahwa tidak akan mudah baginya untuk mendapatkan harta karun luar angkasa ini. Orang pertama yang mengambil tindakan adalah Dewa Klan Surgawi. Jika bukan karena dia mungkin telah menangkap anak itu dan mengambil harta spasial ini. Memikirkan hal ini, Dewa Surgawi segera menatap Dewa Klan Surgawi dan berkata dengan mata dingin, "Dewa Klan Surgawi, mengapa Anda ingin menghentikan saya? Apakah Anda juga tertarik dengan harta karun luar angkasa ini?" Nada suaranya dingin, alisnya berkerut, dengan niat membunuh. Kekuatan Dewa Klan Surgawi tidak boleh diremehkan. Jika pihak lain bersikeras untuk terlibat, pasti akan jauh lebih sulit baginya untuk mendapatkan harta spasial ini dengan aman. Wanita berbaju putih melirik Qin Chen, yang tidak jauh, dengan secercah cahaya di matanya, dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia, Anda telah berpikir terlalu banyak. Karena harta karun ruang ini sudah ada pemiliknya, bagaimana mungkin saya, Tuhan, mempunyai pemikiran tentang hal itu?" Ya. Semua orang yang hadir tercengang ketika mereka mendengar wanita berpakaian putih itu. Penguasa alam Buddha Matahari Agung juga mengerutkan kening dan memandang wanita berbaju putih. Harta karun luar angkasa sebelumnya sangat luar biasa menurut pendapat Dewa Klan Surgawi. Apakah dia menyerah begitu saja? Mengapa menyerah? Perlu dicatat bahwa dengan status Dewa Klan Surgawi, karena dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki pikiran, dia tidak akan memperjuangkannya. Jika tersiar kabar, klan surgawi akan kehilangan muka. Tuhan surgawi juga mengerutkan kening dan mencibir, "Karena kamu sudah mengira benda ini milikku, mengapa kamu masih ingin menghentikannya? Masalahmu." Wanita berbaju putih itu tersenyum, "Tuhan surgawi, jangan biarkan itu pergi. Lihatlah ke cermin, Tuhan ini hanya mengatakan bahwa harta karun di luar angkasa ini memiliki pemilik, tetapi dia tidak mengatakan bahwa pemilik benda ini adalah kamu, kan? Kamu." Mata Dewa Surgawi dingin, "Apa maksudmu?" Yang lain juga memandang Dewa Klan Surgawi dengan kaget. Maksud Dewa Klan Surgawi adalah bahwa meskipun harta karun luar angkasa ini memiliki pemilik, pemiliknya bukanlah pemiliknya Tuhan Surgawi. Lalu siapa lagi itu? Mungkinkah anak itu? Semua orang memandang Qin Chen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. "Apakah Anda bercanda? Bagaimana mungkin seorang pemuda menjadi pemilik harta karun luar angkasa ini?" Di bawah pengawasan semua orang, wanita berbaju putih itu tersenyum, "Teman kecil ini adalah orang pertama yang mendapatkan benda ini. Sekarang benda itu telah diambil oleh teman kecil ini. Tentu saja, itu milik teman kecil ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini benar-benar anak ini?" Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terkejut. Apakah Dewa Klan Surgawi ini sedang mengalami kejang? "Teman kecil, kamu dan aku bertemu lagi." Wanita berbaju putih mengabaikan semua orang, memandang Qin Chen sambil tersenyum, dan sedikit menangkupkan tangannya, bersambung.